Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ika Wayuningsi, NPM 2021-4350-1504. Izin untuk mendemonstrasikan program tugas akhir saya yang berjudul Sistem Pengambilan Keputusan dalam menentukan prioritas peningkatan pelayanan pasien di Rumah Sakit Polri dengan metode AHP berbasis website. Untuk yang pertama kita ada tampilan login, dan di tampilan login ini admin memasukkan username dan password. Jika admin memasukkan username dan passwordnya salah, maka ada tulisan username atau password salah. Jika admin memasukkan username dan passwordnya benar, maka langsung muncul ke halaman dashboard. Untuk tampilan dashboard ini ada pengertian metode AHP, pelayanan medis, fasilitas rawat inap, latar belakang penelitian, area perbaikan, serta tujuan dan manfaat penelitian. Selanjutnya kita ke data pelayanan. Di dalam data pelayanan ini terdapat kode K1 sampai K5, dan terdapat ada nama-nama pelayanannya juga. Untuk menambahkan data pelayanan, kita bisa klik tambah pelayanan, lalu kita masukkan kode yang mau kita masukkan, lalu kita masukkan nama pelayanannya yaitu IGD. Lalu simpan. Pelayanan berhasil ditambahkan. Untuk mencari pelayanan yang baru ditambahkan, kita bisa ngeklik button ini, lalu kita cari kode pelayanan yang baru ditambahkan, yaitu A10. A10 itu pelayanan IGD yang baru ditambahkan. Lalu jika ingin menghapus, kita bisa klik hapus, lalu oke. Nah, untuk selanjutnya itu ada data pasien. Di data pasien ini ada kode A1 sampai A5 dan nama-nama pasiennya. Lalu untuk menambahkan data pasien itu kita bisa klik tambah alternatif, lalu kita memasukkan kode pasiennya, lalu kita masukin nama pasiennya, lalu simpan. Alternatif berhasil ditambahkan. Untuk mencari data pasien yang baru ditambahkan, kita bisa ngeklik button ini, lalu kita mencari kode pasien yang baru kita tambahkan, yaitu A11. A11 kita cari, muncullah nama pasien yang baru kita tambahkan, yaitu BB. Untuk menghapus data pasien itu, kita bisa mengeklik hapus. Oke. Data telah terhapus. Lalu ada penilaian AHP. Di sini ada perbandingan pelayanan dan nilai menghitung matriks perbandingan pelayanan. Dan ini tabel untuk menghitung matriks perbandingan pelayanan. Untuk mendapatkan hasil K1, K2 fasilitas, K3 administrasi, K4, K5 ini kita harus memasukkan nilai matriks perbandingan perpasangannya dulu. Contohnya seperti ini. Untuk K2 ini 3 nilainya, ini 4, lalu selanjutnya ini 5, selanjutnya ini 7, bawahnya selanjutnya ini 2, selanjutnya ini 3, selanjutnya ini 5, selanjutnya ini 2 dan 4, selanjutnya ini 3. Lalu kita simpan perbandingan pelayanan. Sukses, perbandingan berhasil disimpan. Lalu kita melihat uji konsistensi pelayanannya. Untuk X-max ini kita mendapatkan nilai 5,198, lalu CI-nya itu 0,050, serta CR-nya itu 0,044. Selanjutnya itu ada perbandingan pasien. Nah, untuk di tampilan perbandingan pasien ini, kita menghitung nilai matriks per masing-masing data pasien. Dengan tadi sebelumnya dijelaskan, untuk data pasien itu ada 5 pasien, yaitu Rani, Rina, Aprilia, Gary, dan Mahesa. Kita mencoba menghitung nilai matriksnya si Rani. Nah, untuk mendapatkan nilai A2, A3, A4, A5 itu kita akan memasuki
memasukkan nilai matriksnya terlebih dahulu. Untuk itu kita masukkan nilai matriksnya terlebih dahulu. Untuk yang A2 itu ada 3, ada 2, ada 4, ada 5, ada 2, ada 2, ada 3, ada 4, ada 2. Lalu kita simpan perbandingan pasien ini. Perbandingan berhasil disimpan. Lalu kita melihat nilai X-max-nya yang didapatkan si Rani itu 5,227, lalu CI-nya 0,057, lalu CR-nya itu 0,051. Selanjutnya di sini maaf sebelumnya, jadi untuk mencari laporan perbandingan pasien itu kita harus menghitung nilai matriks per masing-masing data pasien ini. Di tampilan ini kita menghitung dulu untuk mendapatkan laporan perbandingan pasien. Selanjutnya itu ada tampilan hasil dan ranking. Nah, untuk tampilan hasil ranking akhir pasien ini didapatkan oleh pasien Rani dengan skor 0,3909. Persentasenya 39,1. Dan untuk ranking terendahnya yaitu Mahesa dengan skor hasil 0,0801 dengan persentase 8,0. Lalu di sini ada bobot prioritas pelayanan. Pelayanan yang paling tertinggi yaitu pelayanan medis dengan skor 48,4%. Lalu prioritas pelayanan yang paling terendah yaitu di keselamatan pasien dengan skor 4,5%. Lalu selanjutnya di sini ada laporan keseluruhan. Di sini laporan keseluruhan data pelayanan di tampilan awal. Nah, untuk tampilan bobot pelayanan ini mendapatkan bobot masing-masing, yaitu di pelayanan medis ini mendapatkan bobot 48,4, di fasilitas ini mendapatkan bobot 22,9%, lalu administrasi 14,7%, lalu kepuasan pasien 9,5%, lalu keselamatan pasien 4,5%. Dan untuk tampilan laporan keseluruhan data pelayanan ini seperti ini. Lalu selanjutnya ada laporan perbandingan pelayanan. Nah, untuk laporan perbandingan pelayanan ini yang tadi menghitung matriks perbandingan pelayanan yang di tampilan ini. Jadi menghitung nilai matriks perbandingan pelayanan ini, laporannya masuk ke sini. Nah, jadi di dalam perhitungan tadi hasilnya itu akan masuk ke tabel ini, lalu menghitung CI-nya itu mendapatkan 0,050, CR-nya itu 0,044, lalu X-max-nya itu 5,198. Untuk tampilannya ini seperti ini. Lalu selanjutnya itu ada laporan perbandingan pasien. Nah, untuk laporan perbandingan pasien ini tampilan hasil dari menghitung nilai matriks perbandingan pasien yang tadi saya jelaskan di bagian sini. Nah, di sini ini tampilan menghitung nilai matriks perbandingan pasien per masing-masing data, lalu sesudah dihitung nanti dia masuk ke laporan di sini perbandingan pasien. Nih, jadi di dalam laporan ini ada laporannya masing-masing menghitung nilai matriksnya. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada matriks perbandingan pasien Rani, dan ini ada matriks perbandingan pasien Rina, Aprilia, Gary, dan Mahesa. Dan selanjutnya
Di sini ada laporan ranking dan rekomendasi. Nah, untuk tampilan ini membuat laporan data pasien tertinggi dan data pasien terendah dan data tertinggi pelayanan. Dan untuk pasien tertingginya itu tadi didapatkan oleh Rani dengan skor 0,3909 dengan persentase 39,09%. Untuk data pasien terendahnya yaitu Maesa dengan skor 0,081 atau persentase 8,01%. Lalu untuk pelayanan tertingginya didapatkan oleh pelayanan medis dengan persentase 48,4%. Dan untuk tampilannya ini seperti ini. Cukup sekian persentase dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.